Sambal tumpang bagi teman-teman orang Jawa pasti tidak asing dengan makanan ini. Makanan yang terbuat dari tempe busuk, tempe bosok, atau tempe semangit. Ini ternyata rasanya sangat enak bila diolah dengan cara yang benar. Sambal tumpang ini lebih enak lagi bila dimakan selain dengan nasi, bisa juga dengan bubur lemu atau bubur gurih, yaitu bubur yang ditambahkan santan. Enak juga loh kalau misal dipadu-padankan dengan sayuran, urap, atau disebut juga gudangan. Langsung aja yuk kita masak. Yang pertama, lengkuas digeprek. Kemudian kita akan haluskan bumbu-bumbu lain seperti kencur, jahe, 3 buah kemiri yang sudah digoreng sebelumnya. Kita akan tumbuk semua sampai halus. Dalam setiap menumbuk, aku selalu menambahkan sedikit garam, tujuannya supaya dalam menumbuk lebih gampang halus. Teman-teman yang belum pernah coba boleh dicoba, rasakan bedanya sendiri. Pasti menumbuk jadi lebih enteng. Di sini kita akan menggunakan 2 buah cabai. Yang pertama, cabai keriting ini akan ditumbuk bersamaan dengan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian nanti cabai rawit akan kita masukkan ke dalam masakan tanpa ditumbuk terlebih dahulu. Jangan lupa bawang merah, bawang putih, dan sedikit udang ebi untuk memperkuat rasa masakan. Kita tumbuk semua sampai halus. Oh ya teman-teman, resep lengkap akan aku tulis di kolom deskripsi. So, jangan takut untuk ketinggalan resepnya ya. Yang terakhir, tempe busuk atau tempe semangit. Ini tempenya sudah aku diamkan sekitar 5 hari di suhu ruangan. Makanya jadi hitam seperti ini, tapi baunya sedap sekali. Tumbuk bersama bumbu lainnya sampai halus. Sebetulnya 3 hari didiamkan di suhu ruang itu sudah cukup teman-teman. Batasnya maksimal 5 hari ya. Kalau lebih dari itu bisa teman-teman masukkan ke dalam kulkas. Bumbu halusnya sudah selesai. Kita akan tumis, tuangkan minyak. Saya bukan penggemar masakan yang berminyak ya, jadi hanya menggunakan sedikit minyak. Asalkan telaten membolak-balik dan api jangan terlalu besar, masakan pasti akan matang dengan sempurna dan bumbu tetap akan wangi. Kita aduk-aduk sampai dengan merata. Kita masukkan lengkuas yang sudah dikeprek tadi, kita kembali aduk-aduk ini hingga tercium aroma wanginya dan juga warnanya berubah. Ini bisa dilihat sampai kering seperti ini, baru aku tambahkan air. Kalau misalkan airnya kurang, nanti bisa juga teman-teman tambahkan di akhir. Lalu masukkan daging. Di sini saya memakai 3 on daging bagian koyor agar rasanya lebih nikmat. Ini untuk daun salamnya, kita akan tusuk seperti ini. Tujuannya agar pada saat akhir masakan nanti daun ini mudah diambil, karena daun ini hanya menyedapkan makanan tapi tidak untuk dimakan. Tambahkan juga daun jeruk sebelum masukkan, kita remas-remas biar wanginya maksimal. Untuk penggunaan gulanya, sebenarnya saya lebih suka kombinasi gula Jawa dan gula pasir, karena sebelumnya saya menggunakan gula pasir saja, warna dan rasanya kurang mantep. Kalau di daerah saya di Jawa itu memang yang digunakan campuran gula Jawa dan gula pasir. Oh ya, penggunaan garam dan kaldu jamur atau penyedap rasa sesuai selera ya. Yang jelas, rasa masakan ini sedikit dominan di manis daripada asin. Kita tutup dulu yuk, menunggu dagingnya empuk dan juga bumbunya meresap. Sambil menunggu, yuk kita potong tahunya. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama tahu pong dan juga tahu putih. Ini cocok banget atau sesuatu yang wajib yang ada di sambal tumpang. Bahkan beberapa warung kaki lima di Jawa yang menjual sambal tumpang itu hanya menggunakan tahu dan telur. Mereka tidak menggunakan koyor karena satu porsinya hanya dijual Rp10.000. Jadi murah meriah. Tidak mungkin kan kalau pakai daging. Tapi kali ini aku akan membuat yang super lengkap isiannya. Jadi koyor ada, tahu, dan juga telur. Ini tadi telurnya sudah aku rebus, kita kupas ya. Kita cek sambal tumpangnya sudah menyusut dan warnanya sudah sangat cantik. Kita tes rasa dulu yuk.
sudah pas. Lalu kita masukkan cabai rawitnya. Ini tujuannya bagi mereka yang kurang suka pedas, tidak perlu pakai cabai rawitnya, tapi bagi yang suka pedas langsung saja dihancur-hancurkan pada saat makan. Tujuan kita menuangkan santan di akhir agar masakan tidak terlalu berminyak, karena bila memasukkan santan di awal akan membuat masakan jadi berminyak. Setelah masukkan santan, kita baru masukkan isian lainnya seperti tahu pong, kemudian telur, dan juga tahu putih. Sebelum kita masukkan tahu, usahakan rasa manis dan asinnya ini sudah pas, karena setelah tahu masuk kita sudah tidak bisa membolak-balikkan, karena hal tersebut akan menyebabkan tahu ini mudah hancur. Jadi setelah tahu masuk cukup kita ratakan saja, lalu kemudian kita tutup dan tunggu sampai meresap. Sambil menunggu sambal tumpangnya masak, saya akan membuat hidangan urap atau gudangan. Ini sangat bervariasi, bisa menggunakan sayur apapun, tapi saya menggunakan yang simpel saja, yaitu menggunakan bayam, kecambah, dan juga kemangi. Kita cuci dulu bayamnya sebelum nanti kita rebus. Sebetulnya bukan direbus ya bayamnya, jadi ini airnya dididihkan, kemudian matikan kompornya sebelum kemudian dimasukkan bayamnya. Jadi dia tidak terlalu layu. Kita akan lakukan yang sama juga untuk kecambahnya dengan cara merebus yang sama, dan jangan sampai kecambahnya terlalu layu. Di sini menggunakan kecambah yang panjang-panjang seperti ini. Ini lebih enak kalau digunakan dalam hidangan urap. Sayur urap ini sendiri sebenarnya sifatnya hanya pelengkap dalam sambal tumpang. Kalau misalkan teman-teman tidak sempat untuk membuatnya, bisa kok di skip atau diganti menggunakan lalap kemangi saja, itu sudah cukup enak. Untuk bumbu urap yang aku gunakan juga cukup simpel, hanya menggunakan bawang putih, garam, dan juga cabai rawit. Ini ditumbuk sampai merata sebelum akhirnya dicampurkan dengan kelapa parut. Setelah dicampur dengan kelapa parut, ini sebetulnya cara yang benar adalah dikukus ya. Cuman karena mager jadi aku goreng dengan api kecil alias digoreng tanpa minyak. Ini tujuannya agar bumbu ini tidak cepat basi. Cek lagi yuk sambal tumpangnya, ternyata sudah matang. Ini nih penampakannya. Siapa hayo ndak ngiler? Hayo. Aku sih ngiler banget ya, meski sudah melihat berkali-kali tetap langsung rasanya lapar lagi. Sebetulnya sambal tumpang itu sudah enak loh, hanya dimakan dengan nasi panas-panas. Tapi aku mau di sini lebih spesial lagi, jadi aku buat bubur lemu. Tapi karena stepnya takut kepanjangan, jadi videonya akan aku buat terpisah setelah upload video ini. Jadi teman-teman yang mau lihat resepnya bisa diintip setelah video ini ya. Oh iya, teknik yang aku gunakan untuk memasak bubur ini terbilang sangat efisien dan sangat irit gas, karena dia menggunakan teknik 30, 120, 30, 120 sampai dengan buburnya matang. Jadi totalnya penggunaan gas hanya 1 jam. Sangat irit bukan? Tapi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya sangat lembut, sangat halus, dan juga sangat bulan. Ini bisa berlaku untuk berbagai resep bubur, mulai dari bubur lemu atau bubur gurih ini, bubur Bandung atau bubur yang tanpa santan juga bisa. Hasilnya akan sama juga, aku udah coba berkali-kali. Ini kekentalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau mau lebih encer, tinggal diperbanyak lagi airnya. Tapi di masakan kali ini memang tekstur yang aku inginkan itu padat dan tidak terlalu encer, karena dia lebih cocok bila dikombinasikan dengan sambal tumpangnya. Oh ya teman-teman, ini sambal tumpangnya sudah matang setelah kurang lebih selama 5 jam memasak, karena memang tadi sambil videokan masakan step-stepnya, jadi memang durasi memasaknya lebih lama. Tapi kalau misalkan masak normal alias tanpa dibikin vlog, itu kurang lebih hanya 3 jam saja.
Gimana menurut teman-teman? Cukup mudah kan resepnya? Bumbunya juga mudah didapat dan juga step-stepnya sangat mudah untuk diikuti. Oh iya, aku mau cicipi dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat makan semuanya. Sekian video di IG Daily Cooking kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa recook ya, dan apabila cocok dengan resepnya, tolong dibantu like, comment, and subscribe channel ini agar berkembang. Serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video dari kita. Sekian, Devia pamit dan sampai jumpa.